Ya, salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Amanat Kepada Orang Muda. Pada saat ini kami mengundang akan saudara-saudara, khususnya pada seluruh orang-orang muda. Kita bisa berkumpul bersama-sama dan mendengarkan akan nasihat firman Tuhan pada saat ini. Dan kita boleh mengerti akan setiap rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita akan masuk ke pasalnya yang ke-133 dan pasalnya yang ke-134. Halaman 367. Judulnya bagaimana menggunakan hari libur. Perubahan pekerjaan perlu bagi orang yang bekerja dengan menggunakan kekuatan badan, dan lebih perlu lagi bagi orang yang pekerjaannya terutama mengenai pekerjaan otak. Ya, hal yang demikian itu tidaklah perlu kepada keselamatan kita dan bukan pula untuk kemuliaan Tuhan. Untuk membuat otak kita selalu bekerja keras dengan terus-menerus meski dalam soal-soal agama sekalipun. Banyak permainan yang menggembirakan, misalnya menari, main kartu, main catur, main dam, dan lain-lain yang tidak dapat diperkenankan karena surga mengutuk permainan demikian, ya. Segala permainan tersebut membuka jalan kepada kejahatan yang besar. Tidak ada faedah terdapat dalamnya, melainkan satu pengaruh yang menimbulkan hawa nafsu, serta menumbuhkan dalam pikiran sebagian orang satu keinginan terhadap permainan-permainan tersebut, yang mengajak mereka itu kepada perjudian dan pemborosan. Semua permainan yang serupa itu haruslah disingkirkan oleh orang-orang Kristen, dan hendaknya permainan yang tidak berbahaya menggantikan tempatnya. Saya lihat bahwa hari-hari libur kita seharusnya tidak digunakan dalam meniru-meniru dunia, tetapi tidaklah patut hari itu dilakukan tanpa perhatian, karena hal ini akan mendatangkan perasaan tidak puas pada anak-anak kita. Pada hari-hari libur itu, apabila ada bahaya, anak-anak kita tergelincir kepada pengaruh yang jahat, ya, dan menjadi rusak oleh kesenangan-kesenangan dan kegembiraan hati dunia. Biarlah ibu bapa mempelajari sesuatu yang dapat mengganti permainan yang amat berbahaya. Berikanlah kepada anak-anakmu perhatian bahwa engkau selalu berharap akan kebaikan dan kesukaan mereka. Biarlah setiap keluarga yang hidup dalam satu kota atau kampung bersatu dan meninggalkan pekerjaan yang sudah memberati mereka itu, baik badani maupun pikirannya, dan mengadakan satu perjalanan ke luar kota, ke pinggir satu danau atau tempat yang baik di mana pemandangan alam indah sekali. Mereka harus menyediakan makanan yang sederhana tetapi sehat, buah-buah yang paling baik, dan nasi serta makan di bawah pohon kayu atau di bawah langit saja. Perjalanan gerak badan dan pemandangan akan menyegarkan keinginan makan, dan mereka boleh dapat makan makanan enak yang raja-raja sendiri mungkin merasa iri hati. Ya, jadi hal yang luar biasa bagaimana kita dapat menggunakan hari libur kita dengan sebaik-baiknya, dan itu berguna bagi kehidupan kita. Dikatakan kita mengambil waktu, ya, atau menyempatkan waktu kita untuk datang ke tempat-tempat di mana tempat itu adalah alam yang Tuhan ciptakan bagi kita. Kita merasakan begitu indahnya ciptaan Tuhan, ya. Dan di sini dikatakan maka di situ kita akan menyediakan makanan yang sederhana tetapi sehat, ya, dan juga buah-buahan yang paling baik, dan nasi serta makan di bawah pohon. Wah, itu sangat luar biasa sekali, ya. Kita berkumpul satu keluarga atau bersama teman-teman kita, ya, begitu luar biasanya, ya, kita menikmati akan satu suasana di mana kasih Tuhan menjadi bagian kita, ya. Dan juga dikatakan jangan kita ke tempat-tempat yang menjerumuskan akan diri kita, di mana hal itu akan membuat pikiran kita semakin rusak. Pada waktu yang demikian, ibu bapa dan anak-anak haruslah merasa bebas dari segala pikulan, usaha, dan kesusahan. Ibu bapa harus menjadi anak-anak dengan anak-anaknya, membuat segala sesuatu seenak-enaknya dan senang dan kesenangannya sebisanya bagi mereka itu. Biarlah sepanjang hari itu digunakan untuk perubahan pekerjaan. Gerak badan pada tempat terbuka itu sangat penting, ya, bagi orang yang pekerjaannya selamanya ada di dalam ruangan atau di dalam rumah, dan berhubungan dengan banyak kursi, dan berhubungan dengan banyak duduk.
ya akan ternyata berfaedah sekali bagi kesehatan. Semua orang yang bisa haruslah merasa wajib menurut jalan ini. Tiada sesuatu yang akan hilang, melainkan banyak yang diperoleh ya. Mereka dapat kembali kepada pekerjaannya dan kehidupan yang baru dan keberanian yang baru untuk melakukan pekerjaannya dalam kegiatan baru. Dan mereka itu lebih kuat melawan penyakit. Ya, jadi betapa pentingnya untuk kita gerak badan ya, setiap hari ya kita gerakan badan kita ya, sehingga kita tidak menjadi lemas atau kita menjadi kaku ya, tapi biarlah pada saat kita bergerak, kita gerakan badan kita dengan menghirup udara yang segar ya. Tuhan sudah menyediakan bagi tiap-tiap orang kesukaan yang dapat digemari baik oleh orang yang kaya maupun oleh orang yang miskin. Ya, jadi Tuhan memperhatikan ya dari tingkatan yang paling tinggi sampai yang paling rendah sekalipun. Kesukaan yang terdapat dalam mempertumbuhkan kebersihan pikiran dan hal tidak mementingkan diri sendiri dalam perbuatan. Kesukaan yang datang dari mengucapkan perkataan yang berkasihan dan melakukan perbuatan kebajikan. Dari segala orang yang melakukan perbuatan yang demikian itu, sinar terang Kristus bersinar untuk mengembirakan kehidupan yang sudah digelapi oleh banyak duka cita. Ya, jadi biarlah kita membuka hati kita sehingga sumber kesenangan hati yaitu Yesus dapat masuk dalam kehidupan kita ya, dan Tuhan dapat ya berkarya di setiap jalan-jalan kita, di setiap apapun yang kita lakukan. Pasal yang 134 judulnya Taman-taman bacaan. Seringkali timbul pertanyaan, adakah taman-taman bacaan berfaedah bagi orang-orang muda kita? Ya, untuk menjawab pertanyaan ini dengan tepat kita harus mempertimbangkan bukan saja maksud yang umum dari pendirian serupa itu, melainkan pengaruh yang sesungguhnya dikerahkan olehnya. Ya, sebagaimana terbukti dari pengalaman, pertumbuhan pikiran adalah satu kewajiban kita. Hutang kepada diri kita sendiri, kepada masyarakat, dan kepada Tuhan. Tetapi kita seharusnya jangan merancangkan jalan untuk mempertumbuhkan pengetahuan atas tanggungan sesuatu hal batin ataupun yang rohani. Dan dengan pertumbuhan yang sejajar dari kuasa pikiran dan peribadatan sehingga kesempurnaan setinggi-tingginya dari salah satu yang dua itu dapat diperoleh. Ya, adakah buah-buah ini diperoleh dalam taman-taman bacaan sebagaimana umumnya dijalankan? Ya, segala tujuan dan maksud yang mengajak kepada pendirian taman-taman bacaan boleh jadi baik adanya. Akan tetapi, kecuali hikmat Tuhan memerintahkan badan-badan serupa ini, pastilah kejahatan juga nanti hasilnya. Orang-orang yang tidak peduli agama dan tidak disucikan hatinya biasanya diperbolehkan menjadi anggota dan sering pula mereka itu ditempatkan pada pangkat-pangkat yang bertanggung jawab. Segala macam peraturan dan undang-undang boleh diadakan menurut pikiran. Sudah cukup untuk menghentikan segala pengaruh yang mendatangkan bencana. Ya, tapi setan, seorang jenderal yang cerdik dikatakan, sedang bekerja membentuk perkumpulan itu supaya cocok dengan maksud-maksudnya, dan pada waktunya maksud itu terlalu sering dicapainya pula. Ya, musuh besar itu dengan gampang masuk ke dalam orang yang diperintahkannya pada waktu yang sudah lalu, dan dengan perantaran mereka itu dia menyampaikan maksudnya. Bermacam-macam permainan diadakan untuk menjadikan segala pertemuan menarik dan mengembirakan kepada orang-orang dunia. Dan dengan begitu, segala program dari apa yang dinamakan taman bacaan terlalu sering merosot ya kepada pertunjukan-pertunjukan yang merusak peribadatan dan omong kosong yang rendah keadaannya. Segala perkara ini memuaskan pikiran jasmani yang selalu bermusuhan kepada Tuhan, tapi tidaklah menguatkan pengertian ataupun menetapkan hal-hal batin. Pergaulan orang-orang yang takut kepada Tuhan dengan orang yang tidak percaya dalam perkumpulan-perkumpulan tersebut tidak membuat orang-orang yang belakangan ini bertobat. Apabila umat Tuhan dengan suka hati bersatu dengan orang-orang dunia dan tiada berserah kepada Tuhan serta membersihkan hal yang terutama kepadanya, ya, mereka itu akan terpimpin dari Tuhan melalui pengaruh yang tidak disucikan. Di bawahnya mereka telah menempatkan dirinya untuk sementara waktu boleh jadi tidak ada sesuatu yang tidak disukainya, ya, tetapi pikiran yang tidak ditaklukkan oleh Roh Tuhan tidak akan menerima dengan mudah segala perkara yang berbau kebenaran dan keadilan.
Jikalau mereka itu dahulu pernah mempunyai keinginan terhadap perkara-perkara rohani, mereka itu tentu sudah menempatkan dirinya dalam barisan Yesus. Kelas yang dua ini diperintah oleh Tuhan yang berlainan dan bertentangan dalam maksud-maksudnya, pengharapannya dan keinginannya. Pengikut-pengikut Yesus gemar dalam soal-soal yang sederhana, masuk akal dan memuliakan. Sementara orang-orang yang tidak mempunyai kesukaan kepada perkara-perkara yang suci tidak dapat beroleh kesenangan dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan. Kecuali sesuatu yang secara lahir dan bukan terdapat sebagai hal yang terutama dalam acara. Ya, segala usaha telah diadakan untuk merencanakan satu maksud, mendirikan satu taman bacaan yang akan terbukti berfaedah kepada semua orang yang tersangkut di dalamnya. Suatu perkumpulan di mana semua anggota akan merasa satu. Kewajiban peribadatan supaya menjadikan perkumpulan itu sebagaimana patutnya dan menghindarkan segala kejahatan yang sering kali membuat perkumpulan serupa itu berbahaya kepada asas-asas agama. Ya, jadi dinasehati supaya di dalam pergaulan kita, di dalam setiap pertemuan, di dalam setiap bacaan yang kita baca, baiklah itu kita teliti terlebih dahulu, sehingga apa yang kita lakukan itu biarlah itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, karena apa? Karena setan adalah seorang jenderal yang cerdik. Dia sedang bekerja membentuk perkumpulan-perkumpulan dan sedang membuat maksud-maksud yang terselubung, ya, sehingga kita manusia ditipu, ya, dan kita tidak bisa lagi membedakan mana itu hal yang baik, mana hal yang salah. Tapi di sini diamarkan pada saat kita ingin membuat sesuatu hal di dalam kehidupan kita, baiklah kita minta petunjuk kepada Tuhan, ya, berdoa, ya, sehingga Tuhan dapat menunjukkan yang terbaik, ya. Orang-orang yang berpandangan tajam dan pertimbangan yang baik, yang sudah mempunyai perhubungan hidup dengan surga, yang akan melihat kecenderungan orang kepada yang jahat dan tidak akan ditipu oleh setan, akan maju langsung ke muka dalam jalan ketulusan, selalu memegang tinggi panji-panji Kristus. Orang-orang yang demikianlah yang perlu mengendalikan perkumpulan-perkumpulan ini. Pengaruh yang demikian akan mendapat penghormatan, membuat segala pertemuan itu jadi berkat, gantinya satu kutuk. Ya, jadi pertemuan-pertemuan yang kita adakan, biarlah itu semua memuliakan nama Tuhan. Ya, biarlah itu menjadi berkat, bukan menjadi kutuk, ya. Kalau kiranya laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa mau bersatu dengan orang-orang muda untuk menjalankan taman bacaan serupa itu, ya, boleh jadi pendirian itu akan berguna, ya, dan menarik. Akan tetapi kalau pertemuan-pertemuan serupa itu merosot derajatnya menjadi satu waktu buat bermain-main dan tertawa tergelak-gelak, maka kumpulan itu sudah berubah jauh daripada taman bacaan atau meninggikan, adalah yaitu merendahkan baik kepada pikiran maupun peribadatan, ya. Membaca kitab suci, menyelidikinya yang teliti dengan soal-soal Alkitab, karangan-karangan yang sudah dituliskan atas pokok pembicaraan yang akan memperbaiki pikiran dan memberikan pengetahuan, pelajaran nubuatan ataupun pelajaran-pelajaran yang indah dari Kristus. Inilah yang akan mempunyai pengaruh untuk menguatkan kuasa pikiran dan mempertambahkan hal kerohanian. Pengertian yang tepat akan kitab suci menajamkan kuasa pemandangan dan menguatkan jiwa terhadap serangan setan. Hanya sedikit orang yang insaf bahwa adalah satu kewajiban untuk memerintahkan pikiran dan angan-angan hati. Ya, adalah sukar untuk memelihara otak yang belum dilatih, selalu tinggal atas soal-soal yang berfaedah. Tetapi kalau pikiran tidak digunakan dengan benar, agama tak dapat bertumbuh subur dalam jiwa, ya. Pikiran meski selalu bekerja atas perkara-perkara yang suci dan kekal. Kalau tidak, tentu akan disayanginya pikiran-pikiran sia-sia dan secara lahir saja. Baik kuasa pengetahuan maupun kuasa peribadatan mesti dilatih, dan segala kuasa itu akan menjadi kuat dan bertambah melalui latihan. Pengetahuan sama seperti hati mesti diserahkan kepada pekerjaan Tuhan. Tuhan mempunyai hak atas segala sesuatu yang ada pada kita. Pengikut Kristus sekali-kali jangan memanjakan sesuatu hal yang menyenangkan diri ataupun turut ambil bagian dalam satu perusahaan.
bagaimana tidak berbahaya atau dapat dipuji pun usaha itu kelihatan. Sedangkan angan-angan hati yang telah diterangi memberitahukan kepadanya usaha itu akan mengurangkan ketekunannya dan memundurkan kerohaniannya. Tiap-tiap orang Kristen harus berusaha menolak gelombang kejahatan dan menyelamatkan orang-orang muda kita dari pengaruh-pengaruh yang akan menghanyutkan mereka itu kepada kebinasaan. Biarlah kiranya Tuhan membantu kita menempuh jalan kita melawan arus itu. Ya, jadi memang betul-betul harus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, ya, supaya kita tidak terbawa oleh arus. Ya, bilang biarlah kiranya Tuhan membantu kita menempuh setiap jalan-jalan kita. Biarlah kita terus membaca akan kitab suci, menyelidikinya dengan teliti, ya. Biarlah pokok pembicaraan yang akan memperbaiki pikiran dan memberikan pengetahuan pelajaran mengenai nubuatan, ya. Pengetahuan sama seperti hati, mesti diserahkan kepada pekerjaan Tuhan, dan Tuhan akan mengendalikan semuanya, khususnya bagi para orang-orang muda kita pada zaman ini. Banyak sekali orang-orang muda yang mungkin sudah terjerumus ke dalam hal-hal yang memuaskan akan diri sendiri. Ya, baiklah, pada saat kita mendengarkan ini, kita boleh mengambil komitmen kita boleh merubah. Ya, baiklah, kita terus menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, sehingga Tuhanlah yang akan menuntun kita, ya, karena waktunya tidak akan lama lagi, ya. Untuk itu kita harus siap sedia, kita harus berjaga-jaga, ya, karena kita akan mempertanggungjawabkannya semuanya itu kepada Tuhan, ya. Untuk itu biarlah saya, saudara, dan siapapun itu yang mendengarkan akan nasihat ini, ya, biarlah kita boleh mengambil komitmen kita doakan itu, ya, dan kita serahkan kepada Tuhan sepenuhnya. Biarlah Tuhan yang dapat merancangkan itu di dalam kehidupan kita, ya. Biarlah kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya, ya, sehingga kita boleh mendapatkan keselamatan itu pada akhirnya. Biarlah bacaan, ya, dan penjelasan daripada buku amanat pada orang muda ini, ya, boleh menolong kita masing-masing untuk lebih menguatkan iman kita, ya. Dan biarlah kita terus, ya, memberikan hati kita kepada Kristus, dan Kristuslah yang berkarya di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.